Guys, kalian sadar nggak sih kalau negara kita benar-benar lagi kacau balau beberapa hari ini? Dimulai dari demo DPR, tragedi antara polisi dan ojol, hingga kelakuan anarkis para massa, sampai-sampai menjarah beberapa tempat yang tidak ada hubungannya dengan apa yang mereka demo. Bahkan tempat usaha milik warga pun juga mereka jarah, padahal sudah jelas itu bukan milik pejabat yang mereka demo gitu. Ya, kalau rumah pejabat yang kayak gini sih nggak apa-apa lah. Dan ini semua dimulai dari blundernya beberapa anggota DPR yang bikin situasi semakin panas. Nah, kita memang sebagai rakyat Indonesia dari dulu sampai sekarang masih benar-benar bingung nih. Apa sih sebenarnya fungsi dari DPR itu? Ya, walaupun kita semua tahu lah ya, kepanjangan dari DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi pertanyaannya, hal besar apa yang sudah mereka wakilkan untuk kita sebagai rakyat biasa? Padahal kerjaan mereka cuma bisa tidur saat rapat dan membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat doang gitu. Yang gak heran sih, kenapa rata-rata masyarakat Indonesia sudah muak banget dengan lembaga yang satu ini. Kayak setiap kali mendengar kata DPR, pasti langsung muncul tuh rasa kesal dan rasa kecewa. Jadi kenapa ya, lembaga yang seharusnya menjadi perwakilan rakyat ini justru seringkali dianggap sebagai biang keroknya sebuah masalah? Dari kebijakan yang aneh-aneh, sampai dugaan korupsi yang tidak ada habisnya. Dan seakan-akan mereka sengaja membuat kita sebagai bangsa yang semakin terpecah belah. Belum lagi dengan berita yang viral baru-baru ini tentang kenaikan gaji para anggota DPR yang 3 jutaan per hari. Dan ini yang bikin rakyat makin kesal sampai turun demo untuk membubarkan DPR. Dan memang masih berlangsung hingga saat ini. Bahkan mirisnya, sampai ada yang jadi korban jiwa seperti abang ojol yang meninggal gara-gara keles sama mobil polisi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah ini semua adalah permainan dari para pejabat yang sengaja mengadu domba antara aparat dengan masyarakat? Atau bahkan ada faktor lain yang menyebabkan hal ini terjadi? Nah, gue bakal bahas tuntas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum kita lanjut nih, gue mau minta maaf ke kalian karena gue baru sempat upload lagi setelah melewati beberapa kesibukan yang harus gue prioritaskan. So, simak video ini sampai habis dan let's go! Jadi kalau kita ngomongin tentang DPR nih, katanya mereka tuh wakil rakyat dan hanya bekerja untuk rakyat. Tapi coba deh tanya ke diri kalian sendiri, kapan terakhir kali kalian ngerasa kalau DPR benar-benar mewakili suara rakyat? Nah, hampir nggak ada kan? Yang sering muncul justru sebaliknya. Mereka lebih rajin mewakili kepentingan partai mereka, kepentingan kelompok elit, atau bahkan kepentingan orang-orang besar yang menguntungkan mereka. Nah, kalau untuk urusan rakyat, pasti sangat dibelakangi. Sudah banyak undang-undang yang lolos secara cepat, tanpa transparansi, dan tanpa diskusi publik yang jelas. Masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang akan berdampak langsung pada kehidupan mereka. Ini seperti ada jarak yang sangat tebal banget antara DPR dengan rakyat. Seolah-olah kursi DPR itu bukan sebagai jembatan, tetapi malah menjadi tembok yang makin tinggi dan sulit dijangkau oleh masyarakat. Dan dari sinilah banyak kebencian mulai tumbuh. Karena rakyat merasa dikhianati berkali-kali. Yang membuat masalah ini semakin berantakan adalah timing dari kebijakan-kebijakan kontroversial tersebut. Karena seringkali muncul di saat rakyat sedang menghadapi masalah ekonomi atau masalah sosial yang urgent banget. Bayangin aja nih, di saat rakyat sedang struggle dengan inflasi dan sulitnya mendapatkan pekerjaan, yang dibahas di DPR itu justru undang-undang yang tidak berhubungan langsung dengan keluh kesah masyarakat. Nah, ini yang menciptakan persepsi bahwa DPR itu tidak mau tahu dengan realitas masyarakat. Ini adalah persepsi yang kemudian berkembang menjadi naratif bahwa para wakil rakyat ini lebih peduli dengan agenda politik mereka sendiri daripada peduli dengan kesejahteraan masyarakat. Dan yang paling problematik adalah ketika kritik dan protes dari masyarakat dianggap sebagai noise atau gangguan bagi mereka. Akibatnya, setiap kebijakan baru yang keluar dari DPR otomatis akan dicurigai dan ditolak oleh sebagian besar masyarakat. Sekarang kita masuk ke permasalahan yang begitu kompleks yang terjadi saat ini di negara kita, yang dimana sudah banyak terjadi aksi demo besar-besaran akibat ulah dari para anggota DPR itu sendiri. Berdasarkan data dari CNBC Indonesia, demonstrasi ini awalnya merupakan luapan kekecewaan masyarakat terhadap para anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Akan tetapi, ini kemudian meluas menjadi kemarahan masyarakat terhadap para kepolisian dan terjadi banyak penjarahan di mana-mana. Demo besar kali ini dimulai pada Senin 25 Agustus 2025 kemarin. Aksi ini dihadiri oleh banyak kalangan, dimulai dari para mahasiswa, para pedagang, hingga para ojek online.
Pada saat itu, unjuk rasa menyuarakan kekecewaan masyarakat terhadap anggota DPR karena terkait dengan kenaikan tunjangan anggota DPR yang katanya dinaikkan. Masyarakat meminta untuk membatalkan kebijakan tunjangan rumah dan membatalkan rencana kenaikan gaji anggota DPR. Kemudian setelah itu, ketegangan pun mulai meningkat memasuki hari Senin siang. Saat itu, kondisi sempat ricuh dan massa mulai didorong oleh aparat untuk mundur dan menjauh dari gedung DPR. Aksi para aparat itu kemudian menyulut kemarahan masyarakat yang ada di depan DPR. Hingga akhirnya bentrokan antara massa dan polisi pun terjadi. Sejumlah kontroversi mencuat, dimulai dari tunjangan yang ditambahkan, rapat secara diam-diam, dugaan korupsi, bahkan ucapan kasar dan tidak sopan para oknum anggota DPR inilah yang membuat publik semakin muak melihat kelakuan para wakil rakyat ini. Karena itu, para anggota wakil rakyat kini menjadi sasaran amukan dan kemarahan masyarakat karena sejumlah kontroversi yang mereka lakukan. Masyarakat kecewa karena di tengah melemahnya ekonomi, banyak dari anggota DPR yang justru mempertontonkan kemewahan atau mengeluarkan kata-kata yang menyakiti masyarakat. Salah satu contoh terbaru yang menjadi sorotan tajam adalah pernyataan seorang DPR yang bernama Sahroni, anggota DPR dari Partai Nasdem tersebut, menanggapi desakan masyarakat yang meminta membubarkan DPR dengan mengatakan itu sebagai sikap yang keliru dan dia menyebut pandangan ini sebagai mental orang tolol. Pernyataan itu diucapkan Sahroni pada tanggal 22 Agustus atau sepekan lalu ini, dan ini sudah menuai reaksi keras dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Kemudian setelah itu, Sahroni kemudian dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR oleh pihak Partai Nasdem. Di sisi lain, rumah mewah si Sahroni ini pun ramai dijarah oleh masyarakat. Sampai-sampai barang pribadinya pun dibawa semua. Masyarakat juga menemukan ijazah Sahroni yang terbukti nilainya zonk semua. Bahkan karena kejadian ini, sudah banyak pendemo yang bikin parodi GGS, yaitu gara-gara Sahroni. Aksi penjarahan ini juga ramai dilakukan oleh masyarakat ke rumah para anggota dewan lain dengan alasan mengambil hak milik rakyat. Tetapi di sisi lain, banyak masyarakat juga tidak setuju karena itu dianggap sudah melenceng dari tujuan utama mereka demo. Karena di sebagian daerah, mereka tidak hanya menjarah rumah seorang pejabat, tetapi mereka juga menjarah tempat usaha milik sesama warga yang berada di sekitar area tempat yang mereka demo. Bahkan banyak juga yang merusak fasilitas umum yang tidak ada hubungannya dengan apa yang mereka demo. Jadi, gue sangat respect banget buat mereka yang sudah berani turun tangan dan menyuarakan aspirasi dan keluh kesah masyarakat saat ini. Karena kalau bukan kita yang turun tangan, ya siapa lagi yang bisa kita andalkan gitu. Tapi ingat, jangan sampai menggunakan kesempatan demo ini untuk melakukan tindakan-tindakan yang anarkis dan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, seperti menjarah usaha orang dan merusak fasilitas umum yang tidak ada kaitannya dengan apa yang disuarakan. Oh ya guys, sebelum gue mengakhiri, gue juga turut berduka cita atas meninggalnya Afan, dan gue berharap tidak ada lagi korban jiwa seperti ini di masa mendatang. Dan buat kalian yang punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. So, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.